Kecelakaan maut terjadi di Bekasi, Jawa Barat dan menewaskan belasan orang. Lalu apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari sistem transportasi Indonesia untuk bisa mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas? Kita akan membahasnya dengan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setio Warno. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Mepri. Ya, Pak Joko, sebelumnya kami perlu informasikan juga kepada pemirsa bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak Korlantas Polri serta Dirlantas Polda Metro Jaya untuk bisa bergabung, untuk bisa mungkin memaparkan ya apa hasil olah TKP dan apa temuan-temuan secara mendetail terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi kemarin. Namun pihak mereka tidak menyatakan bahwa tidak bisa bergabung dalam dialog kali ini. Saya akan langsung ke Pak Joko. Pak Joko, melihat kejadian kecelakaan maut yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, apa kemudian poin-poin yang Anda soroti? Yang pertama itu adalah kalau ada kecelakaan truk, itu selalu supir menjadi tersangka kalau dia hidup ya. Nah ini yang jadi persoalan. Selama ini apakah itu menyelesaikan masalah kalau supir dijadikan tersangka? Artinya kita tidak bisa menyelesaikan seperti selama ini tetap saja terjadi hal yang sama. Ini kan hanya berulang saja. Tinggal menunggu waktu dan lokasinya di mana. Berarti selama ini mempertemukan sopir itu tidak bisa dianggap keliru juga. Mungkin ada hal lainnya yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Kita tidak pernah menusut tuntas sejauh mana keterlibatan pemilik barang. Ya. Bagaimana menyimpan di perusahaannya. Nggak pernah. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu itu pemilik barang itu dijadikan tersangka. Lama-lama sekarang kita itu perusahaan mobil, barang mencari supir yang berkualitas itu susah. Karena nggak mau jadi supir lagi kan. Kalau semua kan jadi tersangka, seolah-olah beban berat semua di supir. Ini masih menyambung. Sebelum nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan apa yang coba Anda utarakan begitu ya terkait sistem transportasi di Indonesia. Tapi kita fokus dulu bagaimana kemudian kondisi sopir. Diduga memang dinyatakan polisi penyebabnya adalah kelalaian dari supir ketika kemudian mengantuk. Sementara kalau Anda melihat kan pasti sudah beredar juga CCTV, sejumlah video beredar detik-detik kejadian tersebut. Memandangnya, benarkah kemudian untuk kasus ini penyebab yang disampaikan kelalaian dari sopir menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan maut di Bekasi? Ya, memang kecelakaan di Indonesia darat itu 90% lebih itu disebabkan faktor manusia. Sisanya itu disebabkan faktor sarana, prasarana, atau lingkungan. Nah, faktor penyebab manusia itu 80%-nya itu adalah karena faktor kelelahan. Supir itu lelah. Ya, entah supir bus, supir truk maupun supir yang angkutan di luar itu. Karena faktor kelelahan. Nah, kalau supir truk, kalau dia lelah tentunya kan dia butuh istirahat. Tempat-tempat mana dia bisa istirahat ya, dengan nyaman, negara tidak perlu memperhatikan itu. Sampai saat ini yang disebut dengan terminal angkutan barang itu tidak ada loh sebenarnya. Yang ada terminal angkutan penumpang atau pangkalan truk itu berbeda maknanya. Kalau kita terminal terminal barang tentunya dia punya tempat istirahat yang nyaman. Baik. Itu tidak ada sampai saat ini. Iya. Karena ini juga menyambung hasil temuan polisi yang menyatakan bahwa kalau kita lihat kondisi mesin, rem begitu dari kendaraan ini saat dicek ternyata dalam kondisi baik, tidak pelong begitu. Namun ada dugaan lain juga tadi ya menyangkut bagaimana kemudian waktu bagi sopir, fasilitas bagi sopir untuk beristirahat, terutama ketika menempuh perjalanan yang jauh begitu. Melihat kondisi seperti ini, tadi Anda sudah sempat sampaikan sedikit. Namun apa kemudian yang menjadi urgensi atau menjadi satu hal yang mendesak sekali untuk adanya perbaikan sistem tata kelola yang harus dilakukan? Apakah kemudian perlu ada juga kesiapan dari operator truk atau angkutan umum begitu untuk menyediakan layanan tersebut bagi sopir? Nah, sederhana begini. KNKT itu sudah meminta agar semua rest area jalan tol umpamanya itu menyediakan tempat istirahat yang nyaman buat sopir truk. Itu tidak ada. Kalau kami hanya baru satu ada tempat istirahat buat sopir. Itu di area 130 Tol Cipali.
Padahal sudah puluhan rest area tidak ada satupun menyediakan tempat istirahat buat sopir. Maka tidak mengherankan dia sopir itu dia tidur sembarangan. Ya. Itu yang paling sering. Apalagi kita bicara terminal angkutan barang. Tadi saya katakan itu tidak punya terminal angkutan barang yang ada pangkal truk. Ya, jadi pemerintah juga abai terhadap kesehatan pengemudi truk. Nah, ini jadi persoalan kita. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana pengelolaan manajemen di perusahaan angkutan barang. Baik. Nah, mereka harus punya namanya sistem manajemen keselamatan. Sistem manajemen keselamatan tidak hanya bagi penumpang ya, tapi juga bagi sopir. Karena di sini juga membutuhkan fasilitas-fasilitas yang tadi disebutkan. Tadi dari sisi pengendara begitu, kita akan bedah dari sisi kemudian infrastruktur yang ada di jalan raya. Kita tahu biasanya jika ada sekolah begitu atau tempat-tempat yang kemudian membutuhkan adanya marka kejut, ada polisi tidur begitu, biasanya disediakan di sekitar sana. Tapi secara aturan tuh sebenarnya yang ideal tuh seperti apa sih Pak? Keberadaan dari marka kejut? Ya, ini di dalam kota itu biasanya ada pengaturan jam operasi angkutan barang. Baik. Biasanya jam operasi itu untuk angkutan barang diberikan waktu ya setelah sepi lah, artinya malam hari. Nah itu banyak diberikan tapi banyak dilanggar juga. Oke. Setelah dilanggar tidak ada penegakan hukum. Ya, saya tidak tahu apakah di jalur itu juga ada jam operasi. Ya kalau ada jam operasi tentunya mereka diberikan tempat untuk istirahat juga. Itu juga kadang-kadang nggak itu akhirnya mereka beristirahat di mana? Ya di tepi-tepi jalan yang tentunya tidak memberikan tempat yang nyaman buat pengemudi. Gitu. Aturan jam operasional yang ada saat ini dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Pak? Kalau dari aturan? Masing-masing daerah berbeda-beda. Ya. Oke. Masuk kota. Kalau dia punya jalan lingkar, mungkin dia masuk jalan lingkar. Kalau dia kota biasanya umumnya tuh malam hari boleh lewat kata jam 10 sampai jam 6 pagi umpamanya. Itu yang baru yang tapi tiap daerah berbeda-beda. Kalau dia ada jalan lingkar, dia lewat jalan lingkar tidak boleh masuk kota. Nah, tapi artinya sekarang jika masih ada praktiknya seperti itu, ada kekosongan di sisi pengawasan ya Pak? Ya, artinya kalau di jalan raya ada yang besar, ini tentunya harus ada penegakan hukum. Bisa jadi di Jawa itu saya nggak tahu pastinya ada jam larangan beroperasi. Namun karena yang dilanggar tidak ada yang melakukan penilangan terkait hukum, ya akhirnya menjadi hal kebiasaan. Jadinya akhirnya dibiasakan. Kita akan bicara soal data. Secara data memang dari Korlantas Polri didapatkan bahwa sekitar 1 jam ini rata-rata ternyata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Melihat fakta ini, pertanyaan besarnya, apa saja poin-poin penting yang harus diperbaiki dari sistem transportasi Indonesia? Walaupun tadi memang Pak Joko sudah sempat menyebutkan ya, harus ada kemudian fasilitas bagi sopir, dalam hal ini sebagai salah satu pemeran utama juga di jalan raya, harus diperhatikan kesejahteraannya, waktu istirahatnya, agar kemudian bisa selamat dalam berkendara. Selain itu, apa lagi Pak yang harus menjadi sorotan dari pemerintah, terutama dan stakeholder terkait untuk sistem transportasi di Indonesia? Begini, di perhubungan darat itu pernah ada Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Itu sangat penting sekali karena itulah direktorat yang bekerja dalam artian melakukan sosialisasi kampanye dan sebagainya kaitan dengan keselamatan. Sayangnya direktorat ini sudah dihilangkan. Kalau nggak salah 4 tahun lalu sudah tidak ada, sehingga kalau di darat ya minim anggaran untuk keselamatan. Ini berpengaruh juga kalau dulu ada anggaran itu sosialisasi terus dilakukan cukup gencar gitu kan. Nah, ini harus diadakan lagi Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Kementerian Perhubungan. Ya, jadi sehingga anggarannya cukup besar. Salah satunya adalah bagaimana nanti mensosialisasikan. Kemudian kurikulum buat pengemudi, ya. Ini harus diberikan kurikulum khusus agar apa? Tidak terjadi kasus rem belum tadi. Rasanya rem belum itu. Nah, itu mereka juga perlu kurikulum baru penyesuaian dengan kondisi yang begini. Nah, itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kurikulum buat para pengemudi. Pengemudi ini harus mendapatkan pendidikan khusus. Beda halnya dengan pengemudi lainnya. Sehingga mereka benar-benar punya kompetensi sebagai pengemudi yang layak untuk menjadi angkutan barang.
Baik, Nah, di jadi sisi lain juga upah standarnya harus ditentukan. Selama ini kan kita nggak punya upah standar, selalu minim. Kehidupan pengemudi truk kita sangat mirip sekali. Apalagi tadi angka kecelakaannya kan, 1 jam 3 orang meninggal, 1 jam ya. Dianggap hal biasa, padahal pandemi sampai hari ini sehari cuma 3 orang masih dianggap pandemi. Sebenarnya kondisi kita sudah darurat keselamatan untuk teman-teman. baik, berarti bisa dikatakan bahwa Indonesia ini darurat sistem keselamatan transportasi ya Pak ya. Untuk itu perlu langkah konkret yang dilakukan mendesak karena ketika kita bicara soal keamanan berkendara ini kaitannya dengan nyawa begitu. Dan diharapkan semua yang berkendara bisa sampai selamat di tujuan bertemu dengan orang tercinta begitu. Itu yang diharapkan ya Pak ya. Baik, kita akan tunggu nanti diharapkan apa yang disampaikan tadi bisa kemudian dipahami dan diimplementasikan oleh stakeholder terkait. Terima kasih banyak atas dialog kita malam hari ini, Bapak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat. Terima kasih, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda Pak Joko. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.